Kami berdoa pada sore hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tutup bungkus setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus tempat ini Tuhan, dan berikan keamanan pada tempat ini Tuhan. Kami minta pelayanan malaikat berjaga-jaga untuk supaya tidak ada satupun firman yang tercuri oleh iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau utus malaikat untuk menjagai dari awal acara sampai pertengahan sampai akhir, semua ada dalam lindungan Tuhan. Ya rata marasyikarala ya rata. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap mendengarkan firman, mari katakan amin. Amin. Shalom semua saudara-saudara yang hadir. Shalom 5.000 jiwa di tempat ini. Shalom yang ada lihat siaran ulang ya. Shalom semua. Oke. Pada sore ini kita mau belajar tentang roh yang berkobar, ya. Roh kita harus terus berkobar. Ada banyak orang itu berkobar cuma di awal saja, lama-lama kendor, ya. Nah, firman di Roma 12 ayat 11 kita buka. Firman buka Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Siapa yang bisa bantu saya untuk membaca Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Yuk dibacakan Roma 11 ayat 12. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, ya kan, benar kan? Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Karena apa? Roh yang padam itu nggak bisa rajin, nggak bisa setia, nggak bisa konsisten. Itu roh yang padam. Makanya di sini kita harus belajar bagaimana supaya rohmu itu berkobar-kobar, ya kan? Nggak terbawa kedagingan, nggak terbawa pekerjaan, kerja terus sampai nggak sempat berdoa, nggak sempat nyembah Tuhan. Yang ada engkau sedang menuju pada kematian rohani. Ya, jangan sampai roh kita itu kendor, tapi biarlah roh kita berkobar-kobar, ya. Jangan sampai pekerjaan kita mematikan iman. Ya, jangan jungkir balik kerja sampai nggak sempat doa, ya. Jangan melayani nggak kenal waktu sampai nggak punya hubungan dengan Tuhan, hilang koneksi dengan Tuhan. Jangan scroll medsos terus, bangun tidur langsung scroll medsos, nggak cari Tuhan, nggak menyembah Tuhan, nggak baca firman, tapi scroll medsos langsung cek WA. Luangkan waktu barang 10 menit untuk bertemu dengan Tuhan, menghadap Sang Pencipta yang memberikan nafas hidup kepada kita. Waktu kita masih hidup, ya kan? Kita masih hidup, bangun tidur cari Tuhan dulu 10 menit buat apa, ya kan? Jangan langsung pegang HP, ya. Cari Tuhan 10 menit, satu lagu refrain gak apa-apa diulang-ulang. Tuhan aku bersyukur, Tuhan aku bersyukur, ya. Jangan langsung fokus pada masalah, aduh hari ini mau ngapain ya. Nah itu gak akan bisa cari Tuhan. Hati kita gak tertuju kepada Tuhan. Mari ubah pemikiran kita, mindset kita. Apapun penderitaan yang kau alami, jadikan itu sebuah dupa yang harum untuk dinaikkan bagi Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Ya, bagaimana sih untuk mengubah setiap kesakitan menjadi dupa yang harum? Kita harus ubah mindset kita. Jangan fokus pada masalah, tapi biarlah membalikan keadaan terjadi. Ya, kita selalu harus katakan, waktu kita lagi ada masalah, ya, misalnya mau bayar cicilan, bingung, ya kan? Mau bayar cicilan bingung, jangan fokus sama bingungnya, tapi naikkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bayar cicilan Tuhan, tapi belum ada uang Tuhan, belum uangnya kurang Tuhan. Nah, katakan itu kepada Tuhan. Tuhan, tapi aku tetap walaupun kurang, berkati aku hari ini Tuhan. Aku tetap mau menaikkan pujian kepadamu. Aku bersyukur uang cicilan masih kurang. Aku percaya Tuhan kau memberkati aku hari ini, sertai setiap langkahku Tuhan. Nah itu menaikkan korban yang harum, ya. Kita bisa misalnya sama teman, kita bisa nelpon teman atau ngelabrak waktu dia ngomongin di belakang kita. Tapi kita memutuskan untuk Tuhan, aku tidak mau ngelabrak, aku mengampuni dia. Biarlah engkau yang menjadi hakim.
Aku bukan siapa-siapa. Nah, itu menaikkan korban yang harum, dupa yang harum bagi Tuhan. Itu keputusan kita. Satu ya, untuk terus menaikkan dupa yang harum bagi Tuhan. Waktu dupa itu naik, asap itu naik, terus kita nyanyi memuji Tuhan, bersyukur. Yang ada Tuhan senang gak? Senang, ya kan? Waktu Tuhan senang, Tuhan mengurapi kita gak? Mengurapi, memberkati. Urapan Tuhan, wah itu adalah dilambangkan dengan minyak. Waktu dupa yang harum kena minyak, itu akan terjadi semakin tebal dupanya, semakin harum baunya, ya kan? Nah itu, dan di situ Tuhan senang. Kita harus menyenangkan Tuhan. Buat roh kita berkobar. Jangan putus asa dengan masalah kita. Jangan fokus dengan masalah, tapi fokus dengan apa yang mau kita berikan kepada Tuhan hari ini. Tuhan sudah berikan kita nafas pada hari ini. Ya, jadi kita harus ubah mindset kita. Kita mau belajar ya, kenapa roh kita bisa padam apinya. Satu, itu karena kurang saat teduh. Saat teduhnya ngasal aja. Ya, mesbahnya roboh, perapiannya mati. Itu ya kurang saat teduh itu kayak gitu tuh. Ya, kita buka Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga, dan di sini jelas harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ya, jadi jangan dibiarkan padam. Saat teduh kita itu menentukan loh. Saat teduh kita itu menentukan. Ya. Yang kedua apa? Kenapa? Ya, kenapa api kita bisa padam? Ya. Yang kedua, kenapa roh kita bisa padam? Ya, tidak berjalan bersama Tuhan. Ya. Kunci untuk kita terus berkobar adalah terus terkonek dengan Tuhan. Nah, waktu kita tidak berjalan bersama Tuhan, berarti kita jalan dengan kekuatan sendiri. Nah, waktu kita berjalan dengan kekuatan sendiri, setiap masalah demi masalah menghantam, setiap problem demi problem harus diselesaikan, ya kan? Terus belum lagi kita capek, harus jungkir balik, ya kan, capek. Nah, di situ kekuatan dari mana yang kita dapat kalau kita nggak connect dengan Tuhan? Kita buka Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Saya bacain ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Akibatnya apa? Waktu orang ini putus connect dengan Tuhan, waktu orang ini berjalan sendiri, enggak tanya Tuhan, enggak minta Roh Kudus beri hikmat, apa yang harus aku lakukan? Akibatnya apa? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Enggak ada keadaan baik yang datang. Ya. Terus tambah buruk. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Sudah padang gurun, tidak ada apa-apanya, panas terus, sumuk terus, sesek terus rasanya, masih kena angus lagi, kotor semua. Ya. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi kayak orang itu orang yang berjalan dengan kekuatan sendiri itu lama-lama tuh kayak terasing sendiri karena udah melenceng ya. Lama-lama bisa seperti ada di padang asin yang tidak berpenduduk, merasa sendiri, depresi, akhirnya stres, ya kan. Nah, ini orang yang nggak berjalan dengan Tuhan. Kenapa rohnya bisa padam, nggak berkobar? Karena nggak berjalan dengan Tuhan. Ya, ingat ya, kita harus berjalan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tanya Tuhan, ya, minta hikmat Tuhan, apa yang harus aku lakukan, ya. Tetapkan setiap langkah-langkahku, ya. Nah, ini yang ketiga, kenapa? Yaitu cintanya palsu kepada Tuhan, makanya apinya padam, ya. Cintanya palsu. Bisa ngerti nggak sampai sini? Cintanya palsu itu yang kayak gimana? Pura-pura, ya, bener, pura-pura. Seperti orang yang pacaran ya. Kalau cintanya palsu, awet nggak? Nggak awet kan? Lama-lama bosan, ketemu aja
udah males ya orang cintanya palsu. Kita buka Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Orang yang punya cinta sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu di sini dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Sampai apa saudara? Sampai air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ya, cinta seperti maut itu diibaratkan cintanya kepada Tuhan kita. Kita tuh harus punya cinta yang seperti maut ini kepada Tuhan. Seperti apa sih? Seperti apa sih? Seperti yang maut itu kan sangat kuat. Kalau roh maut datang, itu bisa ngambil apa? Nyawa. Ya, nyawa orang hidup lagi nggak apa-apa, tahu-tahu lemes, tahu-tahu mati. Nah, ini kekuatan roh maut. Ya, lah Tuhan itu mau cinta kita itu seperti maut, kuat banget sama Tuhan, sampai nggak bisa dipisahkan dengan apapun. Di sini dikatakan air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai aja nggak bisa menghanyutkannya. Ya, kita harus menyadari ini dulu. Gimana sih untuk bisa cinta Tuhan? Nah, kita harus mengumpamakan diri sebagai apa? Kita melihat sepasang kekasih, ya. Orang yang lagi pacaran, yang lagi jatuh cinta, itu otomatis nggak usah disuruh, dia akan timbul ide-ide yang baru untuk menyenangkan pasangannya, bener nggak? Nah, kalau kita sama Tuhan cuma stuck gitu-gitu tok, nyembah gitu-gitu tok, baca firman, lagunya Sela itu ya didiemin doang, nggak dinyanyiin. Berarti apa? Nggak cinta, ya kan? Kalau orang cinta itu punya ide-ide yang baru loh. Waktu baca Alkitab ada tulisan Sela, langsung diem. Tuhan, I love you Tuhan, I love you Tuhan. Tuhan kau Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, dinyanyiin, ya kan? Ya Tuhan, ku puji Engkau, ya Tuhan, ku sembah Engkau. Nah, muncul ide-ide yang baru, lagu-lagu yang baru yang otomatis keluar. Enggak cuma diem doang, Sela dilewatin Sela. Nah, ini cinta Tuhan enggak kalau kayak gini namanya? Kan enggak, karena enggak ada ide-ide yang baru. Lihat orang yang pacaran, aku nanti sore mau ketemu dia, aku mau beliin dia siomay, mau beliin dia batagor campur siomay, sukaan dia. Datang bawa batagor sama siomay, seneng enggak pacare? Seneng kan? Diarep-arep terus ya kan? Nah itu, jadi diarep-arep terus. Sama Tuhan ya gitu. Kita baca Mazmur diem doang, saya dilewatin, nggak bisa nyanyi buat Tuhan. Tuhan tanya, cinta nggak sih kamu sama aku? Palsu ya, nyanyi buat aku aja nggak bisa. Nah aku ya, jadi orang yang cinta Tuhan itu pasti akan memberi yang terbaik tanpa disuruh. Ya, makanya jangan sampai cinta kita tuh palsu. Kita introspeksi diri. Cinta kita palsu, nggak bisa bersatu. Ya kan? Orang yang pacaran ketahuan kalau cintanya palsu, cuma main moroti tok misalnya. Yang perempuan apa yang laki pasangannya mau nggak datang lagi? Nggak mau toh, lah bodoh. Tuhan kayak gitu. Nah kalau cinta kita palsu, saat teduh kita ngasal, ya Tuhan nggak mau datang. Ditunggu-tunggu kok sampai 2 jam, hatinya hambar, hatinya tawar. Gimana mau datang Tuhan? Mau ngelawat, ya kan? Tawar hatinya, ya. Orang yang mencintai Tuhan itu, orang yang lagi jatuh cinta, otomatis kuat. Diajak nyembah 2 jam, kuat. Diajak baca Mazmur, baca Alkitab berapa pasal aja, kuat. Karena apa? Niat, karena pengen, ya kan? Karena mengingini, haus dan lapar. Lalek cintanya palsu, baru nyembah 1 jam wes kelakepan angok. Ya kan? Nah itu cintanya palsu, nggak mengingini, nggak pengen, nggak dapat file. Ya. Jadi kayak merasa, lah Tuhan dewe nggak ada. Ya itu karena hatimu, kamu menutup hati, ya kan? Nggak pengen ketemu Tuhan, tidak mengingini, nggak cinta, cintanya palsu. Jadi ini apa? Nggak dapat lawatan. Akhirnya apa? Rohnya padam. Yang membuat roh kita bernyala-nyala kan bergairah, kegairahan kita itu yang membuat roh kita bernyala-nyala. Lah kalau cintanya aja udah palsu, gimana kita mau bergairah? Yang ada males lah ketemu, ya.
Orang yang mencintai itu nggak takut mati loh. Orang yang mencintai Tuhan itu nggak takut mati. Disuruh melayani orang gila berani. Sini tak doain. Ya, nggak takut kena serangan. Ada rasa takut, tapi waktu Tuhan menguasai kita, Tuhan bersatu dengan kita yang keluar apa? Belas kasihan. Rasa takut itu hilang. Dan roh sama roh itu kenal loh. Waktu kita ada roh Tuhan nggak takut loh dekat orang gila. Untuk ngasih makan itu nggak takut. Karena apa? Ada belas kasihan. Orang gilanya itu akan merasa sendiri. Dia akan tersyukur atau diem. Nggak akan nyerang kita. Karena apa? Ada roh Tuhan yang berkuasa. Orang yang mengasihi Tuhan itu nggak takut, nggak menyayangkan nyawa. Disuruh doain Indonesia, ada loh yang nggak berani. Ya takut, dan nanti kalau aku diserang gimana? Diserang setan, diserang ini, diserang itu, ya kan? Nanti kalau salah ngomong gitu gimana, ya kan? Ada orang yang seperti itu. Orang mengasihi Tuhan itu nggak menyayangkan nyawa. Doain apapun berani, karena dia tahu ada yang bersekutu dengan dia, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan gunung, lautan, bumi, ya kan? Yang memegangi lempengan-lempengan bumi, ya kan? Nah itu, karena kita kenal, maka kita bisa cinta. Ya, orang yang mencintai Tuhan itu nggak akan sembarangan. Dia otomatis membuat janji kepada Tuhan. Itulah kenapa waktu roh Tuhan bersekutu dengan roh kita, itu otomatis perjanjian turun. Seperti waktu dengan Nuh, Tuhan mengasihi Nuh. Ya, nggak usah disuruh-suruh. Mereka saling mengasihi, bergaul, makanya Tuhan langsung ada berjanji tidak akan membuat hal ini kembali. Aku taruh busur di sini sebagai tanda untuk mengingatkan aku tidak akan membuat banjir air bah lagi. Otomatis perjanjian turun karena nyesel. Ya ampun melas ya, ternyata begini ya kamu. Aduh ya wis aku janji, wis aku demi kamu aku janji, aku gak akan berbuat ini lagi. Nah itu otomatis gak usah disuruh. Itulah sampai dikatakan kenapa cinta itu seperti maut. Nah sekarang kita harus introspeksi diri. Sudah belum kita lakuin yang tadi saya ngomong? Timbul ide-ide yang kreatif, nyanyi nih pakai hand buket di rumah, saat teduh sendiri ambil hand buket, nari-nari sendiri buat Tuhan gitu. Udah lakuin belum? Pernah gak lakuin itu? Nyembah sampai tersyukur, sampai nangis, kangen sama Tuhan, sampai peluk-peluk Alkitab. Pernah nggak kita lakukan itu? Nah ya itu kita bisa cek and recheck. Seberapa cinta kita? Sudah belum cinta kita seperti maut? Cinta kuat seperti maut. Diajak nyembah 2 jam oke, ya kan? Terus kuat karena mengingini, hatinya mengingini lawatan. Nah itu ya. Oke, jadi yang keempat apa ya? Tadi yang ketiga sudah ngerti ya, cintanya palsu ya. Gimana caranya introspeksi diri? Seperti yang tadi saya katakan ya, untuk mengecek apakah kita itu cintanya palsu apa enggak ya. Seperti yang tadi saya katakan, cek and recheck sendiri ya. Yang keempat apa? Salah motivasi dalam melayani. Melayani pengennya ditepuki tangan, pengennya di atas mimbar, nggak mau yang jadi pendoa dari belakang, nggak dilihat Tuhan, nggak mau. Tapi pengennya yang di atas mimbar, mau. Nek jadi pendoa, nggak mau, nggak dilihat Tuhan. Yang nggak ditepuki tangan, nabur diem-diem, yang nggak orang lain lihat, nggak ditepuki tangan. Wow, thank you ya, udah nabur di gerejaku banyak, thank you ya. Itu nggak mau. Mau nek nabur semua orang harus lihat. Nah itu kan salah motivasi dalam melayani. Melayani mau nih yang ditepuki tangan toh ya. Kita buka 1 Tesalonika 2 ayat 6. 1 Tesalonika 2 ayat 6. Saya bacain ya. Seperti Rasul Paulus ini berkata ya, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ya Paulus gak nyari pujian, gak mau dipuji-puji manusia. Dia maunya dipuji siapa? Tuhan. Ya, kita buka lagi Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, bukan untuk manusia. Kalau kita nggak mandang orang waktu melayani, pasti kita awet. Apapun yang terjadi, tetap melayani.
Ya, nggak ada jemaat yang datang tetap khotbah, nggak ada jemaat yang mau nyanyi, semuanya pada ngatuk-ngatuk tetap nyanyi, ya kan? Tetap rutin integritas dilakukan setiap waktu nek khotbah, ya khotbah, waktu nek jadi worship leader, ya jadi worship leader, ya. Nggak ada yang menabur, ya saya yang menabur, ya itu ya. Jadi nggak usah minta pujian dari manusia, mintalah pujian dari Tuhan seperti yang dikatakan Paulus. Ya kan, terus ini tadi dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah ini, yang memberi kita upah siapa sih? Apa tepuk tangan manusia kita udah puas, atau kita malah pengen upah yang dari Tuhan, yang kita bahkan gak pernah mikir Tuhan kasih. Upah dari Tuhan itu berlipat-lipat dan luar biasa berguna bagi kita, karena Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan untuk keselamatan kita. Kita melayani untuk apa? Untuk supaya Tuhan kenal kita kan, sampai kita mau melayani, masuk ke dalam pasukannya Tuhan, pelayan-pelayannya Tuhan. Gaji pelayan-pelayannya enggak setiap bulan. Kalau seperti majikan, kan setiap pelayan dapat gaji setiap bulan. Sama, Tuhan pun sama. Kita nggak usah mikir aku dapat apa ya melayani ini, apa keuntunganku. Jangan mikir itu. Saya nggak pernah minta mendoakan orang wani piro, nggak pernah salah. Karena saya mintanya dari Tuhan. Tuhan, orang nggak memberkati aku nggak apa-apa. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang memberikan upah. Justru aku mau upah dari Tuhan. Itu yang saya lakukan. Saya nggak mau upah dari manusia. Berapa sih paling, ya kan? Nah kalau dari Tuhan, wow. Tiba-tiba jalan berkat anak saya terbuka, tiba-tiba anak saya diberkati. Bahkan yang saya nggak pernah mikir itu terjadi, berkat itu turun dan berkat itu besar. Nggak terbatas, unlimited. Nggak bilang cuma bulan ini toh ya memberkati kamu, enggak. Tiap bulan sampai lulus. Nah itu luar biasa kan. Nah itu kan berkat Tuhan. Kita jangan minta upah dari manusia. Kalau kita mikirnya cuan, Tuhan bilang, ya udah cuan aja terus ya, cari tuh di bumi. Aku nggak akan berkatin kamu. Karena motivasinya salah, ya. Sebagai upah tuh kita udah dapat tuh harusnya dari Tuhan. Tapi kalau sampai nggak dapat dari Tuhan, tanda tanya. Salah nggak motivasinya dalam melayani? Berantem sana sini, tanda tanya. Salah nggak motivasinya? Lihatnya siapa? Lihat manusia apa lihat Tuhan dalam melayani? Ya, nah ini kita harus introspeksi diri. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Be careful, Tuhan itu sepertinya Bapa yang mengasihi, tapi kepada pelayan jemaat dia tegas. Hati-hati yang melayani. Kalau sama jemaat, ampun ya diampuni terus. Tapi kalau udah pelayan jemaat, harusnya orang itu sudah menang, sudah pulih, sudah menang. Kalau belum bisa menang, Pastor Thomas bilang lebih baik mundur daripada ini tadi nih dihajar Tuhan. Ya, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, ngeri nggak sih? Aku takut banget loh. Jadi pelayan jemaat ya, takut. Jangan sampai saya baru tahu kebenaran ini dari Pastor Thomas Chandra. Ya, makanya dari gembala sidang kita, dari situlah saya belajar. Beliau bilang kalau untuk pelayan jemaat jangan main-main, tidak ada ampun. Saul diganti dengan Daud, ya, diganti loh. Ngeri gak sih? Ditaruh di mana muka kita kalau kita tahu-tahu diganti? Coba disingkirin Tuhan. Ya kalau nggak sampai hidupnya jadi menderita. Orang yang dibuang gimana sih? Kan sakit, dibuang kan. Orang yang dibuang kan sakit hati ya biasanya ya. Nah dalam kesakitan itu iblis akan nunggangi. Lah waktu ditunggangi iblis, keadaannya akan lebih buruk seperti khotbah saya kemarin. Keadaan orang itu akan lebih buruk dari semula. Nah ini seperti Saul akhirnya mati semua dalam peperangan, sampai kepalanya dipotong. Itu kan ngeri. Ya kan itu seperti apa ya? Seperti kayak orang tuh dipermalukan gitu, mati newe. Orang dunia bilang apa? Kebobule mati apa? Kebobule mati apa ya? Orang Solo tuh peribahasane apa istilah itu orang terhormat tapi matinya orang kajen.
Itu loh. Nah itu yang saya pernah dapat di sekolahan itu, tiba-tiba saya ingat. Nah itu jadi jangan sampai diganti sama Tuhan. Jelas di sini nih, barang siapa berbuat kesalahan dia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, berlaku untuk jemaat, berlaku untuk pelayan Tuhan, berlaku juga untuk saya. Makanya saya hati-hati. Gak mau saya salah terus, saya gak mau, karena saya takut, saya tahu konsekuensi ini. Pastor Thomas gembala kita sudah mengingatkan, kamu yang jadi pelayan Tuhan jangan main-main. Daripada gak masuk surga mending mundur jadi jemaat. Tertanam dulu, cari Tuhan sungguh-sungguh dulu. Nah kalau mundur terus gak melayani, itu jadi jemaat ya. Jadi jemaat jangan asal-asalan, supaya gak dibuang. Tunjukkan niat baik kita untuk oke Tuhan, aku jadi jemaat, aku mau tertanam, aku pengen dipulihkan Tuhan, sampai aku bisa melayani lagi. Nah itu jangan mundur terus hilang. Lah ini hati-hati, Tuhan tidak berkenan pada orang yang mundur. Hati-hati, ada firman-Nya. Nanti kalau reading Bible kita bahas. Yang kelima, kenapa api bisa padam? Karena orang itu belum pulih, masih terikat. Orang yang terikat itu susah bergerak, seperti kisah Petrus. Di Kisah Para Rasul 12 ayat 6. Mari kita buka. Orang yang terikat, saya waktu mendoakan orang, ada banyak yang saya lihat orang ini duduk seperti berlutut dan tangan kakinya diborgol. Saya lihat orang seperti ini yang saya doakan, banyak yang saya lihat. Saya lihat, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Pertamanya saya nggak ngerti. Ternyata di alam roh dan dapat penglihatan seperti itu adalah orang, salah satunya orang yang belum pulih, masih terikat, banyak dosa. Itu di alam roh itu seperti itu loh pemandangannya. Dia terikat dengan borgol. Gak duduk, kakinya diikat, berdiri bisa, tapi gak bisa bergerak kan, repot. Kita baca Kisah Para Rasul 12 ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu. Kayak yang saya tadi bilang, belum pulih, masih terikat dengan dua rantai, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nah itu, orang yang terbelenggu gak bisa bergerak ya, makanya apinya padam. Mau nyembah gak bisa, angel, gak bisa itu gitu. Cuma nyanyi doang, bukan menyembah. Beda loh nyanyi sama menyembah. Nyanyi cuma nyanyi doang, menyembah tuh dengan hati. Sampai Tuhan datang, mesake ya kamu, wah kamu benar-benar pengen mengingini aku ya. Sampai Tuhan datang itu menyembah ya, dengan bahasa tubuh yang benar, itu menyembah ya. Bukan nyanyi beda, nyanyi toh nggak dengan hati, teriak. Gak ada intonasi, gak ada pelan, gak ada kerasnya, gak ada bermasmurnya ya. Itu beda nyanyi dengan menyembah. Itu saya waktu lihat orang yang di atas mimbar lagi nyembah, saya tahu seberapa kamu intim dengan Tuhan, saya tahu. Kelihatan, kebaca sama saya. Nah itu ya. Jadi orang yang masih terikat itu susah untuk bergerak, susah untuk masuk dalam doa, nggak suka berdoa otomatis karena terikat dengan apa? Iblis suka berdoa? Enggak. Yang ada iblis suka mengintimidasi dengan masa lalu, ketakutan. Nah itu ya, itu terikat. Orang yang masih terikat itu diborgol di alam roh. Ngeri banget gak sih? Harus pulih, benar-benar kita tuh harus introspeksi diri, pulih, minta dipulihkan. Ya, yang keenam, ya, tidak menjaga kekudusan hati, mata dan telinga, tidak menjaga kekudusan tangan dan kaki. Ya, mata, apalagi pendoa syafaat ya, penyembah pendoa syafaat itu tuh harus mata rohaninya tuh terbuka. Untuk apa? Melihat apa yang Tuhan perlihatkan. Ya, kalau seorang pendoa, penyembah yang naik mimbar suka lihat pornografi, nah gimana Tuhan mau bekerja? Mata rohanimu terbuka. Kalau mata rohanimu terbuka berarti itu setan. Berarti pasti lihatnya setan-setan terus tuh. Gak mungkin, karena satu keran tidak akan mengalirkan dua mata air, satu warna merah, satu warna putih, gak akan. Ya, satu keran itu mengalirkan satu mata air. Kotor ya kotor semua, jernih ya jernih semua. Nah kalau semua yang naik mimbar itu tidak menjaga kekudusan mata, telinga, termasuk jemaat. Lihat ada apa yang lewat seksi-seksi, langsung scroll. Kalau timbul birahi gimana?
Langsung doa, Tuhan kuduskan pikiranku, kuduskan perasaanku Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Semua yang jorok-jorok keluar, tangking keluar. Ya, jangan mau dipakai iblis. Mata kita untuk bertemu Tuhan, melihat wajah Tuhan. Telinga kita untuk apa? Dengar suara Tuhan. Jangan dengerin lagu-lagu rock and roll, lagu-lagu dunia terus. Ya, secara timbangan harus lebih banyak mendengar lagu-lagunya Tuhan, mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, audio Bible kek, ya pengajaran kek, ya kan pujian penyembah di YouTube kek, ya orang live yang rohani kek. Nah itu loh yang rohani. Ya terus hati juga dijaga. Jangan sampai kita udah ke gereja tapi masih punya kebencian sama orang, nggak mau mengampuni. Nah ini nggak menjaga kekudusan hati. Maka roh itu bisa padam, api itu bisa padam, terkontaminasi yang tidak kudus, yang tidak baik. Ya, nah menjaga kekudusan apa? Tangan dan kaki. Kakinya jangan melangkah ke tempat-tempat yang Tuhan tidak berkenan. Ya, tangannya jangan melakukan sesuatu yang Tuhan najis di hadapan Tuhan. Nah itu ya, menjaga kekudusan panca indera kita supaya Tuhan bisa berkuasa. Roh kita kesamber roh Tuhan. Tuhan melawat, memeluk, mengurapi kita karena kudus. Nah ini kalau nggak kudus nggak akan. Yang ada engkau harus dicangkokkan dulu dengan orang-orang yang dipilih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tunas-tunas zaitunnya Tuhan, supaya dapat makanan dulu, yang kotor keluar, dialiri air yang bersih, dicangkokkan dulu seperti di Roma berapa ya? Roma 11 apa Roma 12 ya tuh, saya lupa. Ya nanti dicari. Orang yang seperti ini harus dicangkokkan dulu kepada orang-orang yang kudus, hamba-hamba Tuhan yang menjaga kekudusan supaya dialiri air yang bersih. Ya, kita buka Mazmur 96 ayat 9. Mazmur 96 ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Ya. Lagi kita bisa buka lagi Ibrani 12 ayat 14. Ya tadi udah jelas ya, Mazmur 96 ayat 9, dengan berhiaskan kekudusan dan harus gemetar di hadapannya. Ya, yang Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Disuruh mengejar kekudusan, diusahakan. Kejar itu kita berusaha, lari, mengejar loh. Kita kalau mengejar kayak apa sih? Lari kan, ngatek gembrobios, ngatek kesel, menjaga kekudusan, ya kan? Harus warning, kuduskan Tuhan, kuduskan Tuhan. Skip. Nah ini menjaga kekudusan, kejarlah kekudusan. Jangan cuma biasa aja, kejarlah kekudusan. Nah itu dikejar. Ya, tanpa sebab, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ada lagi Tuhan bicara lagi tentang kekudusan, ini penting untuk bisa menyatu dengan roh Tuhan. Buka Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Saya bacain ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Waktu kita menjaga kekudusan, Tuhan mengurapi, memberkati kita jadi manusia baru yang berkatnya berlimpah-limpah. Manusia lama yang miskin sudah mati, diberkati dengan manusia baru yang berkatnya berlimpah-limpah. Ya, karena apa? Menjaga kekudusan enak kan? Menjaga kekudusan endingnya, ya kan? Jelas di sini kayak udah diurutin loh sama Tuhan loh ya. Nah, endingnya apa sih? Menjaga kekudusan tadi nih, sujud dan menyembah berhiaskan kekudusan. Yang Ibrani damai dengan semua orang, kejar kekudusan, ya ngatek ngos-ngosan, ngatek gembrobios, kejar kekudusan ya kan. Iya lagi, bilang lagi di Efesus 4 ini ya kan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Enak kan? Dengan manusia baru berkatnya mesti baru ya kan? Tuhan kalau ngasih nggak kaleng-kaleng, beda sama manusia, ngasihnya unlimited, yang murah-murah. Kalau Tuhan enggak, kalau Tuhan ngasihnya yang bagus-bagus, yang gede-gede, yang bluk kayak gitu ya kan? Yang tahu-tahu pikiran kita lega, enak, udah gak mikir, fokus pada firman Tuhan, fokus melayani Tuhan, kitanya bisa itu, ya kan? Nah itu tunjukin bahwa kita diberkati Tuhan.
sebelum sampai Tuhan berkat Tuhan sampai di tangan kita, doa yang kencang, terus cari Tuhan, kejar kekudusan sampai kita menerima. Nah itu loh. Buka Lukas 1 ayat 74 sampai 75. Saya bacain ya. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi waktu kita menjaga kekudusan, kita nggak takut. Takut apa? Disindir pendeta nih, disindir khotbah. Aduh itu kayaknya aku. Aduh aku disindir. Padahal firman Tuhan itu buat apa sih? Buat mendidik, mengajar. Kalau engkau merasa tersindir, itu masih bagus sih. Jadi hati nurani belum mati, merasa tersindir. Beda orang yang bebal, pendetanya ngomong-ngomong menang plonga-plongo ketak-ketik. Wah ini orang yang sudah hati nuraninya mati ya. Orang yang masih tersinggung itu berarti hati nurani masih hidup loh. Masih, wah iya ya aku. Iya ya aku ya, ini aku. Padahal pendetanya tidak nyindir siapa-siapa, ya kan? Tapi kalau dia merasa bagus, itu tanda Tuhan masih mengingini kita untuk selamat. Tersindir, langsung ya wis aku tak berubah. Nah ini yang responnya benar. Kalau yang responnya nggak benar, berumulin, aku tak metu sama gereja kuwi, pendetanya nganyelke, ya kan? Nah itu. Tapi kalau orang sudah pulih, ampuni aku Tuhan. Untung aku datang hari ini ya. Untung aku kena ya. Jadi aku berubah, aku diselamatkan Tuhan. Nah itu, saya juga sering kesindir-sindir. Kalau pastor Thomas khotbah, dengerin siapa khotbah, wih, kayaknya aku, wis ya ampun, Tuhan, aku kayak gitu enggak ya Tuhan. Wis, karena tujuan saya apa sih? Tujuan saya pengen diselamatkan. Makanya saya kalau kesindir tuh saya bersyukur loh. Wih Tuhan, thank you loh, aku bisa dengar khotbah ini. Wah thank you Tuhan. Kalau aku lewat gak dengerin khotbah ini tadi, mungkin aku lewat loh. Aku punya satu celah dosa yang roh maut bisa mengobrak-abrik hidupku. Nah itu, kita harus waspada dengan musuh. Kita gak cuma diikutin malaikat loh yang nyatet kebaikan kita loh. Kita juga diikutin si iblis yang nyatet celah dosa kita. Nah itu, be careful ya kan. Jadi jangan kaget dalam satu ibadah gini nih, yang ada orang pelihat bisa lihat ada setan, ada Tuhan, ada malaikat, ada setan. Itu benar. Karena iblis mengikuti kita seperti singa yang mengaum-ngaum, ya nyari celah, ya kan, mau nyatet nih, dia ngapain nih, ngomong begini, ngelakoni dari di bawah mimbar. Nah itu, makanya Pastor Thomas selalu bilang, siapa yang di TO iblis? Orang-orang yang tukang khotbah itu toh. Pastor Thomas kan jelas ngomongin, orang-orang tukang khotbah itu pemusik-pemusik itu di TO iblis, diikutin iblis. Siapa lagi? Orang yang worship leader itu nyembahnya palsu enggak, kosong enggak, nah itu iblis tahu, Tuhan tahu, iblis juga tahu. Makanya hati-hati roh kita terbaca. Waktu roh kita padam itu terbaca deh sama nabi-nabinya Tuhan, pelihat-pelihatnya Tuhan tahu itu api seberapa gede, itu tahu. Makanya saya menjaga api, saya takut kalau saya berapa hari saya nggak connect dengan Tuhan, nggak nangis waktu saya bermazmur, waktu saya berdoa, saya nggak nangis, saya takut. Benar-benar saya takut. Tuhan, apiku padam enggak? Apiku padam enggak? Jangan sampai aku mempermalukan Tuhan. Mempermalukan siapa lagi? Gembalane. Karena banyak loh nabi-nabinya Tuhan lihat kita di YouTube di mana kelihatan itu kosong, pastor. Itu pelayanmu itu ada setannya, pastor. Lalat mempermalukan Tuhan. Berada di mimbar ada setannya. Ada iblisnya lah mempermalukan Tuhan. Mempermalukan siapa? Gembalane. Nabi-nabinya lapor sama gembalane. Nah kita itu harus jaga itu. Jangan mempermalukan Tuhan. Jaga kekudusan ya. Supaya kita beribadah apa tadi? Tanpa takut dalam kekudusan seumur hidup kita. Nah ini jaga kekudusan pentingnya ini ya. Tahu nggak rahasia penginjil api? Orang-orang yang penginjil, yang waktu dia penginjil itu terimpakasi, orang pada merinding-merinding, ya. Orang pada berasa, aduh aku merinding terus, kenapa ya? Ini orang-orang penginjil api yang seperti ini. Orang penginjil api itu rahasianya di mana? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Orang penginjil api yang rohnya kuat, apinya berkobar-kobar, terus dia suka menginjil, suka berdoa. Rahasianya di apa? Tahu nggak? Saat teduh. Di saat teduhnya, penginjil api, orang yang apinya besar itu kuncinya di saat teduh. Waktu dia connect dengan Tuhan, pasti apinya besar, kesabar. Tiba-tiba dia kuat, tiba-tiba dia bersemangat, bergairah nyembah Tuhan.
ya. Suruh ngapa-ngapain nggak apa-apa. Ketemu orang yang sakit-sakit itu masuk rumah sakit mendoain nggak sakit. Karena ada roh Tuhan, ada api yang membakar, yang membara. Itu api Roh Kudus membakar semua musuhnya Tuhan. Termasuk apa? Sakit penyakit. Itu rahasia penginjil api, itu ada di saat teduhnya. Jadi saat teduh kita harus benar, hubungan kita dengan Tuhan harus benar. Nah ini ya. Janganlah kita itu terlihat kayak tadi pagi saya cerita sama anak saya. Menurutmu penginjil api itu yang seperti apa sih? Saya sharing sama Floren anak saya. Ya penginjil api ya yang ada kuasanya nih. Kalau penginjil dikatakan penginjil api, dia nggak berkuasa, dia bukan penginjil api. Nah kalau kelihatan di mimbar kelihatannya wah berapi-api gitu, itu mah penginjil, bukan penginjil api. Itu mah penginjil yang berapi-api di volume suaranya aja nih, nggak ada apinya. Anak saya ngomong gitu. Itu mah penginjil yang volume suaranya gede aja, tapi kosong dalamnya, cuma pintar khotbah doang. Iya, nggak ada roh Tuhannya ya. Makanya saya juga, oh gitu ya. Nah di sini jadi materi saya, diskusi saya sama anak saya. Subuh dia minta didoakan, mau melayani Tuhan, doakan aku nih. Nah terus aku doakan, kita sempat sharing sebentar tentang penginjil api. Jangan cuma volumenya aja yang gede, gayanya iya aku yang teriak-teriak, tapi ternyata kosong. Di bawah mimbar dia nggak lakuin apa yang dia ingin. Nah gimana mau bisa jadi roh Tuhan berkuasa? Karena apa? Kosong yang dilakuin dan yang dikhotbahin nggak dilakuin. Nah itu ya. Jadi roh kita itu harus kuat ya. Roh kita harus seperti obor yang bernyala-nyala dan siap untuk menyambar siapapun yang kita temui. Kita harus jadi seperti manusia yang dalamnya ada magnet yang menarik berkat-berkat positif-positif itu masuk ke kita, mendekat ke kita. Orang-orang yang berdosa mendekat ke kita, jadi ingat Tuhan, dipulihkan. Nah ini seperti magnet yang menarik berkat-berkat yang positif, menarik jiwa-jiwa yang berdosa untuk ingin bertobat. Nah ini orang yang rohnya kuat harus jadi seperti ini. Nah ya, jadi nggak cuma ngomong doang ya. Bagaimana supaya kita menjadi manusia roh yang berkobar-kobar apinya? 1, setia pada perkara kecil ya. Buka Lukas 16 ayat 10. Bagaimana supaya kita menjadi manusia roh yang apinya berkobar-kobar? Tadi cara menjaga api, jelas kan? Beda loh ya, sama yang ini beda ya. Bagaimana cara menjadi manusia roh yang terus berkobar-kobar apinya ya? Setia pada perkara kecil. Lukas 16 ayat 10 boleh ditolong dibantu? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini level. Bagaimana untuk manusia roh kita berkobar-kobar terus apinya? Ada level-level, step demi step yang harus kita lakukan. Ada level tangga-tangganya yang harus kita naik perlahan. Naik 1, naik 2, naik 3. Harus jadi dulu, harus lakukan dulu, baru bisa mencapai ke level yang tinggi. Kalau level setia dalam perkara kecil aja belum bisa, nggak akan bisa sampai ke perkara yang besar. Susah, mau didoain kayak apa, nggak akan ada hasilnya. Karena berkat itu datang, terobosan itu datang bukan cuma karena doa satu orang toh. Doa kita, doanya pendeta, doanya bagiannya Tuhan, bagian Tuhan. Tuhan memberkati nggak? Tuhan seneng nggak? Kita menyenangkan Tuhan nggak? Itu loh, kita harus tahu hal ini. Kalau kita nggak membuat pondasi dari perkara kecil kita setia, kita nggak akan dipercaya perkara besar. Percuma doa jengkang-jengking. Karena masih banyak. Saya mendoakan seseorang ya, Tuhan kenapa sih Tuhan kok dia begini-begini? Bukannya harusnya dia diberkati Tuhan. Saya lihat sepertinya dia begini-begini. Tuhan bilang apa? Roh Kudus bilang apa? Enggak. Masih banyak dalam dia yang harus dibereskan. Nah itu, di situ saya ngerti, oh berarti memang orang tuh kelihatannya itu tidak mencerminkan di dalamnya. Ya, kelihatannya seperti apa itu dalamnya belum tentu loh. Kita harus uji, bergaul dulu dengan orang itu, lihat seperti apa kelakuannya, pendapatnya, pemikirannya seperti apa. Nah itu kita harus tahu uji. Yang Tuhan ngomong tak uji, tak lihat, tak amatin. Nah ini loh. Ya, jadi setia dulu dalam perkara kecil. Yang kedua, harus tetap berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, terus-menerus menjadi saksi Kristus. Berjalan bersama Tuhan gampang? Enggak.
Berjalan bersama Tuhan harus lakuin tadi yang saya sebutin di atas tadi 1, 2, 3, 4. Itu baru bisa berjalan bersama Tuhan. Baru bisa telinga rohani terbuka, baru bisa mata rohani terbuka, baru bisa berjalan bersama Tuhan yang sesungguhnya nggak ngawur. Ya, kan ada banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan, kelihatannya udah berdoa, udah ngomong Tuhan, tapi kok salah ya? Jebule apa? Ya ini ternyata bukan suara Tuhan, suara penyesat. Karena yang satu sampai berapa tuh tadi saya omongin itu belum dilakuin, ya. Jadi makanya nggak bisa berjalan dengan Tuhan. Tanya pendeta terus, pendeta, Pak Pastor ini harus gimana, pastornya harus gimana? Tanya terus, karena kok belum bisa berjalan bersama Tuhan. Makanya harus ada step-step yang harus dilakukan. Orang nggak nyadar, ngasal, ngawur, nggak ngerti step-stepnya, ya akhirnya berantakan semua, ya kan? Makanya harus datang ke ibadah-ibadah, belajar, dicatat, dipraktekin, ya. Yang ketiga, terus-menerus menjadi saksi Kristus. Ada orang loh yang nggak berani jadi saksi Kristus. Waktu bersaksi, kalau kita benar-benar mengalami hal itu dan kita bersaksi, orang yang pergumulannya sama, dia akan dapat terobosan yang sama juga, akan punya semangat yang baru untuk mencapai apa yang kita capai. Ada contohnya, orang bersaksi itu gak gampang. Ada yang malu gak mau bersaksi, ada. Ya, jadi waktu kita sudah masuk berani kesaksian, berarti berani mengumumkan kemenangan kita, berarti mengumumkan pekerjaan Tuhan. Saya sudah mengalami Tuhan. Itu bersaksi. Nggak boleh bohong loh orang bersaksi. Bersaksi itu kita mengalami Tuhan loh. Itu udah di level apa? Coba mengalami Tuhan. Yang tadi saya bilang, kejarlah kekudusan. Kejar sampai capek, sambil ngantuk-ngantuk, sampai ambruk di kasur gara-gara nyembah sampai tertidur. Itu kejarlah kekudusan sampai tertidur jatuh. Itu mengejar kekudusan sampai mengalami Tuhan sehingga bisa bersaksi. Coba kita koreksi diri, berapa kesaksian yang bisa berani kita saksiin di atas mimbar? Ada berapa? Nah, seberapa persen kita udah mengalami Tuhan dalam hidup kita, dari kita kecil sampai gede? Berapa kali? Nah, introspeksi. Ini loh rahasia penginjil api. Dia berani bersaksi karena sudah mengalami Tuhan, karena saat teduhnya benar. Ini level step-step yang harus kita mengerti, ya. Yang keempat, mulut terus mengucapkan syukur. 5, latih dirimu untuk berbahasa roh konsisten. Tiap hari 1 menit di doa syafaat berbahasa roh. Yang lain doa kita syafaat 1 menit aja. Tiap hari konsisten di jam yang sama. Malaikat datang, Roh Kudus mesti datang. Karena di jam yang sama. Latih, ini orang banyak yang gak menyadari. Berbahasa roh atau naik. Nah, waktu kita melatih 1 menit sehari, bangun tidur berbahasa roh, masih di atas kasur berbahasa roh. Nanti di jam 9 tegar ada doa syafaat jam 9. Di jam 9 saya mesti berbahasa roh 1 menit minimal. Nah, ini 1 menit itu sudah menggerakkan alam roh loh, sudah mengundang roh Tuhan. Siapa ini yang ngomong? Nah, dari bahasa roh kita kayak enggak ada apa-apanya. Waktu kita cuma ngomong 1 kalimat, ya rata karasyak karalapa ya rata, semuanya merinding. Berarti apa? Pasukan surga kepanggil enggak sama kita? Aktif kepanggil, menggerakkan alam roh, bahasa roh kita. Jangan sampai kita berbahasa roh semua diem, apatis, enggak ada yang merinding. Nah, itu berarti apa? Enggak ada rohe, cuma ikut-ikutan bahasa roh. Ya, itu kita harus tahu. Kita punya 5 panca indera untuk mengecek mana ada roh yang datang enggak. Ada roh Tuhan yang datang apa malah roh setan yang datang. Nah, itu kita punya 5 panca indera untuk mengecek, ya. Nah, terus yang ke-6, naikkan deklarasi tiap pagi. Ya, saya tiap hari ya, kalau ke kamar mandi itu saya selalu deklarasikan kesehatan. Tuhan, aku berdoa sambil pup, sambil pipis, kolesterol jahat keluar, triglycerid keluar, asam urat keluar, yang jahat-jahat keluar, yang liar-liar berhenti. Saya pegang perut rahim saya pegang. Yang liar berhenti, miokista keluar dengan cara Tuhan. Saya nggak tahu ada miokista apa enggak, tapi saya lakukan itu loh, karena saya tahu kalau saya tahu mulut kita berkuasa, kita nggak lakuin yang spektakuler, yang susah-susah, yang kalau ke dokter mahal, lah kok bodoh men, ya toh. Kita punya kuasa, lakuin itu
sepanjang hari ini. Aku tahu Tuhan berkat besar datang, timur, barat, utara, selatan, datang dengan cara Tuhan, datang. Lakukan itu, deklarasi tiap pagi. Itu membuat apa? Roh kita berkobar-kobar karena kita punya pengharapan, ya kan? Kita deklarasi buat apa? Mengharapkan kan. Nah, ini lakuin. Ada masalah besar, deklarasiin apa yang kita mau pengen. Masalah selesai, gimana caranya deklarasiin? Masalahku selesai. Hari ini Tuhan beri aku hikmat. Masalahku selesai. Pergumulanku ada jalan keluar. Itu, lakuin itu. Pertama nih, nggak terjadi apa-apa, nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan seperti pisau yang diasah, dia akan jadi tajam, akan bisa menggerakkan alam roh untuk bekerja memenuhi apa yang kita deklarasikan. Ya. Yang ketujuh, masuk dalam persekutuan doa syafaat yang pemimpinnya rohnya kuat untuk mengasah ketajaman roh. Seperti pisau yang terus-menerus diasah akan menjadi tajam. Suka berdoa rohnya. Doa syafaat itu mengobarkan roh loh. Waktu bahasa roh kita mulai mikir doa apa ya, aku mau doa ini, aku mau doa ini. Itu roh kita berkobar, gak jadi padam. Ya luar biasa loh, doa syafaat itu dampaknya itu luar biasa banget, saya ngalami sendiri. Ya. Terus ke-8, masuk dalam persekutuan yang besar apinya, yang ada roh Tuhan bertahta, dan untuk mendapatkan apa? Impartasi. Impartasi itu apa? Sudah ngerti belum tentang impartasi? Kalau saya, impartasi itu adalah waktu kita bergaul dengan seseorang, ya, seperti saya bergaul dengan Pastor Thomas, saya mendoakan pastor, saya komunikasi dengan pastor, saya menyembah mewakili Pastor Thomas waktu dia sakit. Tuhan, aku mewakili Pastor Thomas, menopang dia. Itu bergaul dengan pastor. Demikian juga Pastor Thomas mendoakan saya. Saya mendapatkan impartasinya Pastor Thomas, ya. Mata saya, Pastor Thomas itu karunia kenabian. Nah, saya dapat juga impartasi dari beliau. Mata rohani saya mulai terbuka dikit-dikit, telinga rohani saya mulai mendengar suara Tuhan. Nah, itu impartasi. Pastor Thomas suka nyembah, saya ikut-ikutan suka nyembah. Nah, itu impartasi, ya. Makanya kita harus masuk dalam perkumpulan yang apinya besar, yang pemimpinnya rohnya kuat, supaya kita tidak jadi lemah, tidak downgrade, tapi kita upgrade, ya, terus naik, ya. Nah, itu kita buka, kita lihat di ayat firman Tuhan mengatakan soal impartasi juga. Roma 5 ayat 12 kita buka supaya kita mengerti. Benar-benar harus jaga, harus upgrade, jangan sampai kita downgrade, ya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dosa, orang itu berdosa masuk ke dalam dunia, ya. Terus, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Orang berdosa adalah orang yang dikuasai roh maut, dan dia di sini dikatakan, dan maut itu telah menjalar kepada semua orang. Menjalar itu mengimpartasi, ya. Nah, karena semua orang telah berbuat dosa, ya. Hati-hati ya. Impartasi itu menjalar dan mengkamirkan segala sesuatu yang baik dibuat gak baik. Jadi kita tahu ada impartasi yang namanya impartasi, ya. Setelah kau melakukan semua yang di atas ini, waktunya kau masuk dalam level apa? Peperangan rohani. Waktu kita udah masuk di step-step yang di atas tadi, udah sampai di situ, ya, impartasi sudah mendapatkan, kita harus apalagi selanjutnya masuk dalam level peperangan rohani sesuai perintah Yesus dalam Wahyu 3 ayat 11. Kita buka Wahyu 3 ayat 11. Tuhan Yesus juga untuk memerintahkan kita untuk berperang. Saya bacain ya. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota ada di atas kepala. Itu adalah barang yang berharga. Kalau kita nggak bisa mempertahankan mahkota kita, terus gimana? Berarti kita kalah dong, kita kerampokan dong, ya enggak? Nah itu. Makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan kita masuk peperangan rohani loh. Jadi kalau kita nggak bisa peperangan rohani, bertobat, yang ada hidupmu akan menjadi kisahnya seperti sinetron bersambung. Habis A kejadian B, habis B kejadian C, habis C kejadian D. Karena nggak bisa peperangan rohani,
dibuat bulan-bulanan iblis, nggak menjaga kekudusan, nggak tahu gimana caranya. Nah ini kan ngeri, ya kan? Kalau nggak masuk peperangan rohani, be careful loh. Anak kita taruhannya loh, karena iblis nggak bisa nyerang kita. Yang kuat nyerang siapa? Yang lemah. Di keluarga kita yang lemah siapa? Anak-anak kan yang baru bertumbuh. Be careful loh. Kita harus masuk peperangan rohani. Kalau nggak, jangan heran kalau hidupmu kayak sinetron bersambung, ya kan? Be careful ya. Oke, yang ke-10 kita harus apa? Memuridkan. Misalnya nih, memuridkan, terus mendoakan pendoa-pendoa di bawah kita, mendoakan tim pelayanan kita, yaitu mengcover, memuridkan, ya, belajar dengan mendoakan. Kita buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Suruh ajarlah mereka. Lalu kita nggak punya pengetahuan, sih mau diajarkan apa? Lalu kita nggak bisa peperangan rohani, yang mau diajarin apa? Ya kan? Semuanya kita itu perlu belajar untuk downgrade, untuk upgrade, jangan downgrade, supaya bisa mengajar. Nah ini cuma jelas ngomongnya, supaya dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang sudah Tuhan perintahkan, kita suruh ngajar. Tuhan tuh suruh kamu begini, Tuhan suruh kamu begini. Lah ini kalau nggak ngerti, indera rohani kita belum terbuka, bisa nggak ngajar? Bingung, yang ada kayak pidato baca teks, karena nggak pernah mengalami Tuhan, nggak tahu caranya mengajar. Kalau dua orang tanya, nggak bakal bisa jawab, karena nggak mengalami Tuhan. Bener nggak? Mengajar tuh murid itu tanya nggak? Tanya, pasti ada pertanyaan. Lah soko guru inilah yang ditunggu-tunggu Tuhan. Masuk dalam pemuritan, lalu memuridkan lagi, jadi soko guru, ya kan? Ini yang ditunggu Tuhan. Nah kita harus sampai ke level itu, ya. Dan ajarlah mereka, dan ketahuilah aku menyertai engkau, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi waktu kita mengajar, kita jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, benar-benar belajar, bukan nyontek di mana-mana, benar-benar didapetin dari saat teduhmu khotbahnya, kamu gak akan takut. Orang tanya mesti kamu bisa jawab. Nah ini ya, jadi yang ke-11, menginjil lewat medsos bagi yang bukan pengkhotbah. Kalau pengkhotbah kayak saya bisa menginjil lewat sini, lewat mimbar. Saya juga pakai medsos YouTube. Yang bukan penginjil boleh misalnya khotbah singkat di TikTok, atau bikin grup doa syafaat, bikin grup untuk melayani teman-teman yang lagi kesesakan 3 orang. Yuk kita ke rumah, kita berdoa bareng sama orang itu. Nah itu kan udah penginjilan ya, lewat grup-grup rohani, ya kan. Nah itu disitu udah bergerak ya. Mari kita bergerak dan layanilah Tuhan melalui apapun yang engkau punya. Punya uang, jadilah donatur bagi gereja-gereja Tuhan ya, yang ada roh Tuhan bertahta di situ. Engkau merasa, oh di gereja ini aku bertumbuh, di gereja ini aku merasa ada Tuhan. Lah kalau engkau punya uang, berkati gereja-gereja perintisan untuk berkembang, lebih maju, lebih fasilitas lebih enak dan sebagainya, untuk supaya jemaat itu datang ibadahnya nyaman. Yang punya nafiri, tiup nafiri di setiap pertemuan-pertemuan ibadah ya. Di daerah-daerah yang rawan kecelakaan, daerah mana ada kecelakaan, datang. Kalau engkau tergerak, datang. Naik mobil apa naik motor atau apalah ya, sampai situ berdoa sama Tuhan. Tuhan, hatiku berbelas kasihan. Oleh karena belas kasihan Tuhan, aku mau berdoa di tempat ini. Biarlah Engkau mendirikan pos malaikat Tuhan, malaikat dari pihak Tuhan. Ingat ya, malaikat itu ada dari pihak iblis. Pihak iblis yang jatuh tuh namanya juga malaikat kan, malaikat jatuh, ya kan. Nah ada dari pihak Tuhan. Nah kita minta Tuhan bikin pos di tempat ini. Banyak kecelakaan Tuhan, banyak yang mati bunuh diri Tuhan. Tuhan, aku minta malaikatmu buat pos di tempat ini, buat pos malaikat di tempat ini. Tiup nafiri Tuhan 3 kali, 7 kali, nanti Tuhan akan kabulkan. Karena doa yang benar, doa yang berkenan kepada Tuhan itu untuk
kepentingan orang banyak. Nah itu Tuhan akan kabulkan. Tiba-tiba di situ aman, udah nggak ada kasus-kasus kecelakaan lagi. Nah itu ya. Nah kita harus ngerti itu ya. Terus yang punya kafe berkati orang miskin yang nggak bisa makan dengan nasi bungkus aqua gelas misalnya. Setiap hari mentargetkan aku memberkati 5 orang nasi sambal goreng tempe atau nasi kering tempe sama telur 5 bungkus aja plus minum. Lihat siapa kira-kira yang setiap hari lewat, berkati 5 bungkus aja. Nah, nanti kafemu diberkati Tuhan, jangan salah ya kan? Karena gak pelit ya. Ya, hidup kita tuh harus jadi berkat bagi orang lain ya. Yang buka toko kelontong, sering ngasih supermie, sering ngasih indomie untuk di komsel ya kan? Nah itu tokonya nanti lari jadi berkat. Ya kan? Keren kan? Nah itu ya, jadi berdoalah yang misalnya gini ya, kadang tuh orang bingung loh, aku nggak punya apa-apa, terus aku ngapain ya, aku harus jadi berkatnya tuh gimana? Akunya orang miskin nggak punya apa-apa, aku sering diberkati. Ada nggak yang tahu caranya? Mau doanya apa? Doanya apa coba? Apa yang bisa kita berikan kalau kita jadi orang yang masih belum diberkati Tuhan banyak? Apa yang harus kita lakukan? Ada nggak yang bisa tahu? Berdoa ya, bisa mendoakan orang. Terus memberi nasihat, menghibur ya, bisa ya. Nah itu ya. Jadi kita harus berdoa ya, seperti Bu Erni ini tadi bilang berdoa. Benar. Jadi waktu kita masih diberkati, hidup kita oleh kemurahan Tuhan, hidup kita oleh belas kasihan Tuhan, kita bisa mendoakan. Tuhan, aku berdoa untuk orang yang memberkati aku Tuhan. Aku berdoa biarlah keluarganya diselamatkan, urusan anak-anaknya lancar, mereka sekeluarga diberikan kebahagiaan, diberikan umur panjang, ketemu dengan orang-orang yang baik, pekerjaannya semakin melambung, semakin diberkati Tuhan, kesehatannya Tuhan berkati, nggak gampang sakit, Tuhan beri imunitas yang kuat buat keluarga itu. Bisa loh banyak yang kita lakukan loh, mendoakan itu loh ya. Kita harus jadi berkat meskipun nggak punya uang. Mendoakan orang itu, sebutin nama orang-orang yang sudah memberkati kita. Tuhan berkati orang-orang yang sudah memberkati aku, luputkan dari yang jahat. Nah itu Tuhan senang loh. Oh kamu nggak dikasih apa-apa pun, kamu mendoakan orang, betapa mulia hatimu. Nah itu loh, Tuhan kan romantis ya kan. Dia pasti akan merasa seperti itu ya. Oke, jadi kita tuh jangan maunya cuan terus, jangan pelit, jangan serakah, jangan maunya terus masuk nggak ada yang keluar, ya. Nah, itu kita buka Mazmur 73 ayat 7, saya bacain ya. Karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, ya. Jadi apa? Firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, itu berlaku juga buat saya, ya. Kesalahannya itu udah sampai orang yang gemuk itu be careful loh. Biasanya orang yang gemuk itu serakah. Saya juga gemuk. Makanya saya ini suka doa puasa karena untuk menekan hawa nafsu supaya saya nggak jadi serakah, nggak jadi pelit. Karena saya merasa Tuhan, aku yo gemuk loh Tuhan. Ya, firman Tuhan ini pedang bermata dua. Sama buat saya juga, buat kalian yang gemuk-gemuk juga be careful dan waspada ya kan. Karena kita sudah cukup belum menabur untuk orang lain? Apa semuanya dilem sendiri? Ya karena itu ya. Saya juga terkoreksi dengan firman ini. Benar-benar saya introspeksi. Ya Tuhan, aku mau doa puasa Tuhan. Aku jangan sampai aku kedagingan sampai gemuk banget nih. Ya kan? Nah itu. Ya kita di Timotius ya, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke? Udah jelas semua ya yang harus dilakukan, udah dicatetin kan? Oke, amin. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Ya karasya karalabaya rata karasya dadara rapa. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Karapasya karalaba Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mau mengarahkan hati kepadamu Tuhan. Karalabasya karalabaya rata karasya dadara rapa urata karasya karalaya rata karasya. Tuhan kami minta Tuhan, berikan kami roh yang bernyala-nyala Tuhan atas setiap kami Tuhan. Jangan sampai roh kami padam Tuhan. Biarlah pengajaran hari ini menjadi rema. Biarlah pengajaran hari ini Tuhan
menjadi kekuatan bagi kami, pecut bagi kami, untuk kami bangkit, untuk kami bangkit dan mengejar kekudusan, mengejar semua yang ilahi, sehingga roh kami bernyala-nyala dan tidak padam. Biarlah kami diberikan roh yang ikhlas dalam melayani Engkau Tuhan, dan selalu memandang Engkau Tuhan, memandang Engkau ketika kami disakiti. Kami bisa menaikkan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ya datang sekarang, berikan kami semua ini jiwa Tuhan yang selalu menaikkan mesbah di hadapan Tuhan, sehingga semua kesakitan-kesakitan yang kami terima, biarlah kami bisa membalikan keadaan menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah kami diberikan hati yang terus mengingini Engkau, mengasihi Engkau, dan biarlah hati kami Tuhan, hati kami berpaut dengan hati-Mu, seperti cinta seperti maut itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami terus berapi-api dalam melayani Engkau, di dalam bertemu dengan orang-orang sesama kami. Kami mengimpartasi yang baik, kami mengimpartasi api Roh Kudus yang berkobar-kobar. Kami menjadi seperti magnet yang menjadi daya tarik untuk mencari Tuhan. Waralapa shikaralaya rata. Berikan kami api-Mu Tuhan, beri